Aku. Alhamdulillah semua kita dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun masih pandemi COVID, tapi kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan dibantu dengan aplikasi Zoom ini. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tugas kita menguji mahasiswa S2 atas nama Ahmad Robert Alfaroh. Yang bersangkutan mengajukan usulan penelitian tesis berjudul penataan peraturan daerah melalui metode Omnibus Law. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Mas Robert, Dewan Penguji. Yang pertama saya sendiri, Dr. Muhammad Zainuddin, kemudian ada Profesor Dr. Bapak Profesor Dr. Muhammad Haidin, SHM Hum. Kalau nggak salah ada gelar CN-nya juga. Mohon maaf saya lupa. Kemudian yang kedua yang terhormat Bapak Dr. Miftahul Munir, juga alhamdulillah berkenan hadir pada malam hari ini untuk menguji saudara dalam usulan penelitian tesisnya yang berjudul penataan peraturan daerah melalui metode Omnibus Law. Sebelum dimulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa saya hanya sebatas mengatur supaya diskusi dalam ujian proposal ini lebih terarah. Saya ditugaskan untuk membantu mengatur diskusi yang akan dilangsungkan pada malam hari ini. Nah, sebelum dimulai ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, Mas Robert, Anda diberikan kesempatan untuk mempresentasikan di sesi awal tentang pokok-pokok pikiran yang ada dalam usulan penelitian tesis yang diajukan. Jadi waktunya kurang lebih 10 menit. Disampaikan saja pokok-pokok pikiran yang ada di dalam proposal ini. Setelah itu Anda akan masuk kepada sesi 2. Di sesi 2 ini para penguji secara bergiliran akan memberikan pertanyaan, ada juga tanggapan atau konfirmasi juga, atau bahkan masukan-masukan yang patut kita catat untuk dijadikan bahan bimbingan selanjutnya. Nah, alhamdulillah kita sudah siap, sudah membaca naskah proposal tesis Anda, ya, tapi akan lebih seru nanti kalau kita diskusikan dalam sesi 2. Mas Robert, bisa dipahami ya Siap, aturannya Bapak. ya? Bisa dipahami, Bapak. Baik, insya Allah sudah siap ini. Baik, mohon izin Prof. Haidin dan Dr. Miftahul Munir, kita akan berikan kesempatan pertama di sesi pertama ini kepada Saudara Ahmad Robert Alfaroh untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran dalam usulan penelitian tesisnya ini. Sebelum dimulai, saya berikan kesempatan kepada Mas Robert untuk berdoa dengan harapan ujian proposal tesisnya pada malam hari ini bisa berjalan lancar dan sukses. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga doa yang dipanjatkan bisa membantu kita menjalankan tugas pada malam hari ini. Kita berharap berjalan lancar dan sukses. Baik, silakan Mas Robert, kita berikan kesempatan 10 menit untuk mempresentasikan proposal tesisnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Yang saya hormati, yang terpelajar Profesor Dr. M. Hoidin SHM Hum CN, yang terpelajar Bapak Dr. Muhammad Zainuddin SH SHIM Hum, yang terpelajar Bapak Dr. Miftahul Munir SFIL M Hum, selaku Dewan Dosen Penguji pada ujian proposal tesis
pada 23 Oktober 2021. Mohon izin untuk pada penelitian proposal tesis kami yang nantinya akan berlanjut kepada penelitian tesis, saya mengambil judul tentang penataan peraturan daerah melalui metode Omnibus Law. Latar belakang di dalam penelitian ini yang pertama, sebagai hierarki yang terakhir dari jenis peraturan perundang-undangan, sebagaimana kita ketahui di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Perda menempati posisi teratas sebagai peraturan yang banyak dibentuk. Hal ini, kuantitas perda yang banyak tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitas proses legislasi dan kesesuaian materi muatan yang diaturnya. Juga kemudian dengan adanya tumpang tindih norma antara satu perda baru dengan perda yang lama. Ini banyak kita jumpai misalnya di dalam temuan-temuan penelitian di mana pembentukan peraturan daerah itu bersifat copy paste antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dan ini juga banyak ditemukan oleh beberapa pakar ahli perundang-undangan tentang fenomena tersebut. Peraturan perundang-undangan di atasnya, mulai dari yang memberikan mandatori untuk pengaturan di dalam perda, itu semakin cepat melakukan pembaharuan regulasi menyesuaikan dengan kepentingan nasional. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, mandatori tersebut kemudian membutuhkan adanya suatu penataan peraturan daerah. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 garing PUU 14 2016 melalui instruksi Mendagri nomor 582 garing 476 garing SJ dan ditegaskan kembali melalui instruksi Mendagri tentang pencabutan perubahan perda, perkada dan keputusan kepala daerah, khususnya yang menghambat laju birokrasi dan perizinan investasi, itu Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan daftar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebanyak 3.143 perda dan perkada yang masuk di dalam daftar pencabutan atau perubahan peraturan daerah tersebut. Sehingga dari 3.143 perda tersebut itu ditindaklanjuti melalui keputusan Menteri Dalam Negeri dan keputusan Gubernur tentang pencabutan perubahan perda. Bagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2016, 2017, dan 2018 itu banyak memunculkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan atau pencabutan tersebut, sekaligus juga keputusan Gubernur tentang hal itu. Namun setelah pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut, ini kemudian kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dalam melakukan pengujian terhadap peraturan daerah atau kita kenal dengan executive review, itu dinyatakan sudah tidak memiliki kewenangan karena saking banyaknya 3.143 perda dan perkada yang disebut tersebut memunculkan adanya suatu gugatan dari Asosiasi Kepala Daerah seluruh Indonesia untuk melakukan uji materi atas Undang-Undang 23 tahun 2014. Praktis ketika pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, judicial review atau perubahan dan pencabutan peraturan daerah tersebut hanya tersisa judicial review melalui Mahkamah Agung. Selanjutnya, apabila kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, sebenarnya konsep penataan sudah disebutkan di dalam konsideran menimbang. Di situ disebutkan bahwa untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan dibutuhkan
penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan. Kata kunci di sini adalah terkait dengan pemantauan dan peninjauan. Nah, problematika yang muncul adalah bahwa di dalam penataan dengan mekanisme pemantauan dan peninjauan yang ada termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ini hanya berlaku untuk pembentukan undang-undang saja. Lebih tepatnya bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 itu hanya menyisipkan bab 10A tentang pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Hal tersebut tidak disebutkan berlaku mutatis mutandis terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan penataan menurut tahapan undang-undang. Oleh karena latar belakang yang kami sampaikan di dalam penelitian proposal ini, maka dirumuskan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana konsep penataan peraturan daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, bagaimana kewenangan undang-undangan melalui metode omnibus law. Karena ini yang kemudian menjadi suatu konsep di dalam upaya untuk melakukan penataan tersebut. Walaupun sebagaimana kami sampaikan di dalam proposal tesis tersebut bahwa metode omnibus law ini secara nomenklatur yuridis normatif itu tidak dijumpai di dalam peraturan perundang-undangan manapun. Meskipun hampir saja bahwa metode omnibus law ini disebutkan di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi hal tersebut kemudian tidak jadi disampaikan, tidak dinomenklaturkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana urgensitas penggunaan metode omnibus law dalam praktek penataan perda. Tujuan penelitian dalam penelitian proposal tesis ini adalah yang pertama mengetahui konsep penataan peraturan daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua menganalisa kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan perda melalui metode omnibus law. Yang ketiga adalah mengetahui urgensi penggunaan metode omnibus law dalam praktek penataan peraturan daerah. Mohon izin untuk menampilkan satu slide sebagai pendukung presentasi ini. Kami tadi kemarin sore mencoba untuk melihat ternyata di sini ada satu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 48 tahun 2021 tentang perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022. Nah, di situ diamanatkan pada lampiran bahwa sebagai suatu upaya dalam pembinaan dan pengawasan tersebut adalah penataan kebijakan daerah. Nah, di situ fokusnya adalah penataan regulasi daerah. Nah, di sini salah satunya adalah pembinaannya fasilitasi pemerintah dalam menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ini akan menjadi suatu tolak ukur di dalam capaian kinerja pemerintahan di tahun 2022. Salah satunya adalah proses di dalam penataan regulasi. Kembali kepada slide awal. Kemudian dari penelitian ini kami mencoba untuk merumuskan beberapa manfaat penelitian. Yang pertama terkait dengan manfaat teoritis. Diharapkan dengan penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perundang-undangan, khususnya terkait dengan penataan regulasi pada umumnya dan khususnya penataan peraturan daerah. Kemudian menjadi tambahan referensi akademik bagi kalangan mahasiswa, dosen maupun peneliti lainnya. Nah, selain manfaat teoritis juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis. Yang pertama adalah dapat membantu pembentuk peraturan daerah yang oleh undang-undang diberi kewenangan yaitu DPRD dan kepala daerah. Kemudian bagi jabatan perancang peraturan perundang-undangan selaku jabatan fungsional perancangan perundang-undangan
perundang-undangan dalam upaya melakukan penataan perda melalui metode Omnibus Law. Yang ketiga, manfaat praktis terhadap institusi pengujian dan atau pengawasan perda, yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pembinaan Hukum Nasional, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis nantinya di dalam upaya untuk melakukan penataan regulasi daerah. Yang terakhir, manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya dalam kerangka mengambil peran partisipatif. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam peraturan perundang-undangan, peran partisipatif ini sangat ditekankan di dalam bab tersendiri di dalam proses pembentukan peraturan daerah. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu tinjauan umum tentang teori perundang-undangan yang meliputi teori hierarki norma, kemudian teori kewenangan pembentukan perda, kemudian teori tentang materi muatan, dan yang terakhir adalah proses, metode, dan teknik perundang-undangan. Tinjauan yang kedua adalah kajian pustaka tentang tinjauan umum tentang penataan regulasi yang meliputi pengertian penataan regulasi, B. Penataan regulasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tinjauan pustaka yang dicoba untuk diangkat di dalam penelitian ini adalah tinjauan umum tentang Omnibus Law. Yang pertama adalah pengertian Omnibus Law, kemudian yang kedua adalah peristilahan Omnibus Law dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian sebagaimana yang tertera dalam judul, yaitu penataan peraturan daerah melalui metode Omnibus Law, maka ruang lingkup di dalam penelitian ini lebih pada menitik beratkan pada persoalan penataan peraturan daerah dengan menggunakan Omnibus Law. Oleh karena itu, maka penelitian ini merupakan penelitian normatif. Sejalan dengan hal dimaksud, penelitian ini merupakan pengkajian terhadap masalah penataan peraturan daerah dengan menggunakan metode Omnibus Law sebagai bagian dari sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini, hukum dilihat sebagai norma positif yang berlaku pada satu waktu sebagai suatu produk dari legislasi. Pendekatan masalah. Oleh karena metode penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif, maka pendekatan yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, statuta approach. Pendekatan ini digunakan karena dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat ketentuan atau norma hukum yang beririsan yang berkaitan dengan penataan peraturan daerah. Penekanan pendekatan ini adalah pada kejelasan norma hukum yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan perda melalui metode Omnibus Law sebagaimana dipraktikkan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, serta kesesuaian teknik dan praktik dari penerapan metode Omnibus Law dengan norma hukum yang ada. Sehingga penekanan ini dimaksudkan agar penelitian ini tidak meluas pada hal bersifat sosial dan politik legislasi. Jadi di dalam pendekatan masalah ini nanti kaminya lebih akan melakukan penekanan terhadap unsur untuk menjelaskan norma hukum yang dimana di dalamnya sudah dipraktikkan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Lebih kepada teknik atau praktik di dalam penyusunan penataan peraturan daerah nantinya. Sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum primer ada dua yang kami sampaikan di dalam proposal tesis kami, yaitu sumber bahan hukum meliputi undang-undang, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
Ini mungkin nanti bisa berkembang dengan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keenam adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah beserta perubahannya. Yang ketujuh adalah Peraturan Tata Tertib DPRD. Sumber bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian, buku jurnal, makalah yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Kemudian ada sumber hukum tersier, ini terkait dengan bahan hukum yang nantinya dapat memberikan penjelasan lebih lanjut atau petunjuk terhadap sumber hukum sekunder dan tersier seperti kamus, dan ensiklopedia hukum dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan bahan hukum. Di dalam teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan melalui library research. Jadi karena memang penataan peraturan daerah ini masih belum dilakukan melalui proses legislasi, sehingga yang dimungkinkan untuk dilakukan adalah library research. Kemudian teknik pengolahan bahan hukum. Dari teknik pengumpulan bahan hukum ini kemudian bahan hukum akan dilakukan suatu pengolahan dalam rencana penelitian tesis di kemudian hari sebagai tindak lanjut dari proposal tesis ini. Pengolahan bahan hukum karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka dilaksanakan melalui cara editing, coding, rekonstruksi, sistematisasi, deskripsi, dan preskriptif. Sesuai dengan kebutuhan nantinya yang diperlukan melihat dari bahan hukum yang ada. Kemudian selanjutnya adalah analisis bahan hukum. Bahan hukum yang sudah diolah ini meliputi teknik interpretasi bahan hukum. Nanti di dalam proposal tesis ini kami rencanakan dalam bentuk gramatikal karena memang sesuai dengan tipe penelitian kami, yaitu tentang tipe penelitian normatif, kemudian sistematis, formal, ekstensif, restriktif, dan atau dapat dimungkinkan untuk melakukan metode analisis lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Itu dari kami. Terima kasih atas waktu dan masukan nantinya. Terima kasih. Kami serahkan kembali kepada Bapak Dr. Muhammad Zainuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Saudara Ahmad Robert Alvaro. Sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, mempresentasikan proposalnya secara tepat waktu, 10 menit, lebih sedikit. Kemudian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan melanjutkan pada sesi 2. Di sesi 2 ini kita akan lanjut pada sesi diskusi, di mana para penguji akan diberikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi, atau bahkan mungkin sifatnya konfirmasi, atau juga berupa masukan-masukan lain yang menurut saya penting untuk dicatat sebagai bahan perbaikan-perbaikan. Baik, sebelum dimulai, perlu saya sampaikan kepada para penguji bahwa Saudara Ahmad Robert Alvaro ini adalah mahasiswa bimbingan saya yang ketiga yang maju. Jadi alhamdulillah ini sangat baik dalam arti begini, tepat waktu. Jadi walaupun dengan segala kekurangannya tapi bisa maju tepat waktu.
Jadi sudah memahami bahwa harus siap dibimbing untuk mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pihak pasca sarjana. Jadi waktunya harus maju ujian proposal, dia harus maju, makanya bimbingannya harus rajin. Dan Mas Robert ini termasuk salah satu bimbingan saya yang lumayan agak intensif bimbingan, jadi proposalnya saya perhatikan ini lebih baik ya, daripada yang sebelumnya. Mas Robert. Mas Robert ini juga perlu saya sampaikan kepada penguji, kebetulan sesuai dengan bidangnya, karena beliau ini sekarang unit kerjanya di bagian hukum dan KAP. Ya. Jadi kalau misalnya mengambil judul ini, saya kira cukup tepat dan sangat relevan. Karena memang sesuai dengan profesinya, sesuai dengan kebutuhannya di unit kerjanya. Baik, itu sekedar informasi seputar Mas Ahmad Robert Alvaro, ya, agar kita bisa semakin mudah untuk memberikan masukan-masukan, karena memang beliau ini bidangnya di dalam masalah legislasi, terutama Perda. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir. Setelah itu seperti biasa saya dan nanti pamungkas akan disampaikan oleh Profesor Aidit. Silahkan Bapak Dr. Miftahul Munir. Baik, apa enggak Pak Munir aja dulu? Iya, saya gongnya aja ya. Iya, Prof. Betul, Prof. Iya, Prof. Ya, Prof. Saya nanti menyimpulkan, terus meringkas, gini. Saya kira gitu Pak Zen ya. Iya, Prof. Siap, kayak Prof. tadi itu lebih nyaman. Iya, Oke, monggo Pak Munir aja dulu. Iya, monggo Pak Munir. Iya, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Zainuddin atas waktunya. Mohon izin saya sedikit mendiskusikan dan kemudian mengkonfirmasi apa saja yang kemudian perlu dikonfirmasi. Assalamualaikum Mas Robert. Waalaikumsalam Bapak. Mohon izin Prof. Monggo silakan Pak Munir. Siap. Mas Robert, peraturan daerah yang dimaksud dalam tesis ini berbicara secara global atau mengenai sesuatu yang kemudian yang dibilang tumpang tindih tadi. Kalau seperti itu, mengenai apa saja atau mengenai apa misalnya. Karena ini menyangkut kualitas legislasi yang kemudian ingin diungkapkan dalam tesis ini, menurut pemahaman saya. Gimana, Mas Robert? Oke. Mohon izin, Bapak. Ya, jadi, sesuai dengan judul, terkait dengan penataan peraturan daerah melalui metode Omnibus Law, ini nantinya diharapkan bahwa perda yang dimaksud di dalam tesis ini tidak hanya merupakan perda mandatori dari Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi lebih kepada seluruh peraturan daerah yang sudah tidak memiliki relevansi, tidak memiliki daya efektivitas, kemudian juga peraturan daerah yang karena sudah waktu yang lama ini bisa dilakukan sebagai upaya penataan. Oleh karena itu maka mohon izin karena ini kami menggunakan metode Omnibus Law bukan kemudian hanya terpaku pada Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya, tetapi lebih kepada klaster-klaster sesuai dengan pembidangan rumpun dari urusan pemerintahan. Sehingga kalau nantinya diharapkan metode Omnibus Law itu merupakan suatu metode saja di dalam melakukan suatu upaya penataan. Jadi
lebih kepada perda yang sifatnya global. Jadi sebagai upaya untuk dilakukannya suatu penataan. Mungkin bisa kami gambarkan sedikit lebih jelas, Bapak. Silakan. Mohon izin, misalnya terkait dengan pajak dan retribusi daerah, karena tugas dari program legislasi nasional ini sudah menjadi prioritas, yaitu tentang RUU tentang perpajakan. Nah, sebagaimana kita ketahui itu perda pajak daerah dan retribusi daerah itu begitu banyak jumlahnya, dan nantinya dengan metode ini penyesuaian dengan undang-undang di atasnya itu dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga salah satu contoh misalnya di peraturan daerah Kabupaten Sumeneb itu ada beberapa perda yang masih berlaku hingga hari ini, walaupun konteksnya sebenarnya sudah tidak perlu dan tidak dibutuhkan lagi. Misalnya ada perda tentang pajak anjing, itu ada dulu pemeliharaan anjing maksudnya. Jadi itu masih ada dan masih berlaku, sehingga nantinya dan tidak ada satupun perda yang mencabut. Jadi kalau tidak salah tahun 1970-an perda dimaksud. Kemudian juga banyak tentang di dalam klaster perda tentang ketertiban dan ketertiban umum, keamanan dan ketertiban umum. Itu juga tumpang tindih dengan peraturan perundang-undang di atasnya. Khususnya yang terkait dengan materi-materi muatan yang merupakan ciri khas kekhasan daerah. Seperti misalnya di Kabupaten Sumeneb itu ada perda tentang baca buta aksara Al-Quran, kemudian juga ada perda wajib diniyah. Nah, dari sini kemudian perlu kan untuk dilakukan suatu sinkronisasi, dilakukan suatu penyesuaian dalam rangka untuk penataan regulasi daerah. Demikian. Ya, terima kasih. Kalau persepsi saya, kalau membidik secara global ini kayaknya terlalu luas. Kalau persepsi saya, tapi kalau misalnya Mas Robert kemudian sanggup untuk itu malah bagus. Karena begini, bahwa pembentukan peraturan daerah ditulis juga di dalam ininya Mas Robert untuk menampung kondisi khusus daerah misalnya, kemudian ada metode omnibus law yang kemudian ingin membidik kekhususan itu dan kemudian relevansinya, efisiensinya tentang perda-perda itu dalam kehidupan ekonomi masyarakat, kemudian kehidupan pola-pola sosial dan yang lain-lain. Saya pikir ini penting karena kalau kemudian melihat tumpang tindihnya secara global dan itu banyak sekali dan itu menurut saya tidak secara khusus menghasilkan sesuatu yang menjawab persoalan tentang perda-perda tersebut, atau kemudian tadi sudah disebutkan oleh Mas Robert lebih prioritas kepada pajak misalnya. Saya pikir itu lebih bagus. Kenapa? Karena setiap daerah mempunyai sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berbeda, dan itu banyak sekali masalah dan kemudian kekayaannya. Kalau misalnya ketika kemudian tadi disebut Sumeneb misalnya, Sumeneb itu ternyata salah satu nomor 2 terkaya di Jawa Timur setelah kalau tidak salah setelah Sidoarjo. Tapi ada hal-hal yang menyangkut kemudian pola pembangunan dan kemudian kepentingan ini
masyarakat banyak yang kemudian belum menjadi skala prioritas di Sumeneb misalnya. Mungkin itu yang bisa kemudian dibidik. Menurut Mas Robert bagaimana, Mas? Baik Bapak, kami memang nanti di dalam penelitian ini akan dilakukan secara spesifik berdasarkan atas klaster-klaster yang ada di dalam urusan pemerintahan. Jadi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, di situ sudah ada urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Kalau urusan pemerintahan wajib di sini lebih safe Bapak, karena perdanya itu lebih istilahnya lebih sudah dilakukan proses evaluasi seperti RPJMD, seperti perda tentang RKPD, itu sudah lebih safe. Tetapi hal-hal yang bersifat kekhususan itu urusan pemerintahan pilihan itu lebih terklaster lagi nantinya manakala kita lakukan penelitian terhadap daftar-daftar perda tersebut yang bermasalah. Selama ini kami mencoba Bapak, dari 3.143 perda yang sudah dibatalkan itu, yang sudah tidak sesuai dengan regulasi di atasnya, itu ternyata ketika kami coba membaca itu dinominasi mayoritas adalah tentang pajak daerah. Mungkin nanti arahnya akan sama sebagaimana pendapat Bapak Dr. Miftahul Munir. Jadi memang arahnya ini lebih kepada daftar perda yang sudah atau telah dicabut oleh keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut. Sehingga nanti klasternya adalah lebih banyak kepada perda-perda yang bersifat kekhususan dan perda yang bersifat mandatori seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Demikian Bapak. Oke. Kalau begitu, menurut bayangan Mas Robert, konsep penataan perda, kemudian pajak, dan yang kemudian yang berhubungan dengan itu, seperti apa kira-kira Mas Robert? Karena sangat jelimet sekali kalau berhubungan dengan perda-perda daerah dengan segala kepentingannya, baik kemudian instansi atau oknum, jelimet sekali. Menurut Mas Robert, konsep penataannya kira-kira bayangan Mas Robert seperti apa tentang perda tersebut? Terima kasih Bapak. Jadi alhamdulillah di bulan Oktober kemarin Bapak sudah dilaksanakan kegiatan semacam rakor Bapak dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penataan regulasi daerah ini. Salah satunya adalah yang ditawarkan ke depan itu dilakukan analisis kebutuhan perda. Sehingga nanti dari analisis kebutuhan perda tersebut itu masuk di dalam perencanaan pembangunan daerah. Karena seyogyanya konsep penyusunan perda itu juga ada kaitannya dengan rancangan anggaran dari pemerintah daerah tersebut. Sehingga kemudian dari rancangan anggaran pemerintah daerah tersebut, mana yang merupakan perda prioritas, mana yang merupakan kesesuaian antara program legislasi nasional sampai dengan program legislasi daerah. Sehingga ini arahnya nanti menjadi suatu kesatuan di dalam penataan sistem hukum nasional ke depannya. Jadi analisis kebutuhan perda ini kalau bisa ke depannya Bapak, dan ini terkait dengan terkait dengan inisiatif kebijakan nasional itu dilakukan secara terarah semua. Jadi
Sama seperti misalnya di dalam penyusunan APBD, ketika bulan sekian dia harus melakukan ini, ketika memasuki triwulan sekian dia sudah harus melakukan ini. Jadi ke depan penataan perda itu sesuai dengan analisis kebutuhan perda, di situ nantinya dilakukan secara simultan dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah, disinkronisasi dengan program legislasi nasional. Sehingga menjadi jelas nanti sistem hukum kita ke depannya, Bapak. Begitu, Bapak. Ya, terima kasih Mas Robert. Dari saya cukup, Bapak Dr. Muhammad Zainuddin. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir sudah mengawali dengan sejumlah pertanyaan terhadap usulan penelitian versi saudara Robert. Mas Robert masih bisa lanjut? Halo Mas Robert? Mas Robert masih? Halo, halo. Oh, halo? Ya Bapak. Masih mendengar suara kami dengan baik ya? Iya masih Bapak. Ya, tadi sempat ada gangguan sedikit. Iya, delay barusan. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftahul Munir. Tadi ada masukan dari Pak Miftahul Munir tentang apakah metode Omnibus Law ini akan diterapkan untuk kluster-kluster tertentu khusus atau global. Kalau saya kok lebih setuju ini kita fokus ke kluster tertentu saja. Kalau misalnya Anda tadi mengatakan ada kluster yang disebut sebagai pemerintahan wajib pemerintahan ya, misalnya. Mungkin itu lebih fokus ya. Artinya begini ya. Kalau misalnya kita berkaca dengan Omnibus Law yang sudah diterapkan untuk Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya menuai kontroversi itu kan yang dipermasalahkan begini Mas Robert. Jadi metode Omnibus Law itu memang kita akui itu tidak diatur sebelumnya. Jadi secara normatif itu memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan kita, dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak diatur. Sehingga kemudian banyak pihak yang berkomentar bahwa ini seolah-olah mengobrak-ngabrik kemapanan pembentukan peraturan perundang-undangan yang selama ini sudah berjalan. Nah, makanya banyak yang keberatan gitu, kalau digunakan metode Omnibus Law. Tapi saya tahu bahwa niatnya ini sebenarnya baik ya. Artinya begini, pengennya efisiensi ya kan, efisiensi. Artinya kalau menunggu satu persatu undang-undang itu dirubah, undang-undang itu direvisi, ya kan, itu memang butuh waktu yang sangat lama. Jadi sampai kan tahu sendiri ya, kita tahu sendiri bagaimana proses perundang-undangan itu dirubah. Itu kan butuh waktu yang lama, butuh biaya berapa juga. Nah, metode Omnibus Law ini diharapkan bisa digunakan untuk efisiensi, mempercepat proses perubahan dan revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan supaya lebih efisien. Tujuannya sebenarnya itu. Cuma sekali lagi kita ini dihadapkan dengan sebuah tradisi di mana pembentukan peraturan perundang-undangan sebelumnya tidak menggunakan cara-cara radikal seperti ini. Ini menurut saya metode Omnibus Law ini metode yang radikal gitu. yang ada di abad ini gitu. Ya, yang itu memang tidak dikenal sebelumnya di dalam tradisi pembentukan peraturan perundang-undangan kita. Nah, Mas Robert, saya minta pendapat dari sampean, juga mungkin ada tanggapan. Apakah ke depan itu perlu ada pengaturan khusus yang memang mengatur tentang metode? Karena ini kalau terus dipermasalahkan, sepertinya kita butuh deh nanti
pengaturan yang menyebutkan bahwa metode penataan perundang-undangan atau pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum itu perlu juga mencantumkan bentuk-bentuk metode seperti ini. Jadi dalam kondisi-kondisi apa begitu kita boleh menggunakan metode omnibus law ini. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya pemerintah daerah mau ikut-ikutan, ya kita pakai metode omnibus law juga deh, yang sudah ada contohnya di pusat sana gitu. Nah, nanti akan seperti itu, akan terjadi di daerah-daerah lain seperti itu, karena sudah ada contohnya gitu. Jadi seolah-olah ada alasan pembenar yang membolehkan mereka menyederhanakan, mempercepat perubahan dan revisi sejumlah peraturan perundang-undangan atau perda di daerahnya masing-masing. Nah, menurut Anda gimana itu? Coba, mungkin ada semacam asumsi ya awal atau hipotesis ya, walaupun tidak wajib hipotesis ya kalau kualitatif ya. Kalau jenengan gimana itu? Coba ditanggapi. Ya, terima kasih Bapak. Menarik sekali memang Bapak. Ketika ini penataan regulasi di daerah itu harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Karena sistemnya adalah hierarki, itu yang pertama. Sehingga di dalam beberapa waktu lalu saya mengikuti diskusi webinar Bapak terkait dengan perancangan judulnya adalah Refleksi 10 tahun Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ Guru Besar Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Profesor Maria Indrati menyampaikan bahwa metode metode Omnibus Law yang diterapkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih merupakan suatu kreativitas dari penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan. Jadi seyogyanya di dalam Undang-Undang 12 tahun 2019 itu ada 3 format untuk peraturan perundangan, pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu adalah undang-undang baru. Jadi tidak pernah ada, kemudian ada. Kemudian yang kedua adalah perubahan. Itu biasanya menggunakan diksi kalimat sebagaimana telah diubah atau telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Sekian. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Pencabutan. Ini biasanya menggunakan diksi Undang-Undang Nomor Sekian tentang pencabutan Undang-Undang Nomor Sekian atau undang-undang ratifikasi atas suatu perjanjian internasional. Nah, itu hampir mengadopsi seluruh ratifikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Namun yang digunakan di dalam metode Omnibus Law, ini Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 10 Undang-Undang 10 tahun 2020, Undang-Undang 11 tahun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tetapi isinya, adresatnya itu ada 80 materi undang-undang. Nah, ini apakah undang-undang baru? Ternyata isinya di dalam adalah perubahan. Sehingga nanti salah satunya adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, padahal Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini sudah diubah kedua kali menjadi Undang-Undang 9 tahun 2015. Nah, sekarang Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut ternyata masuk di dalam praktek Omnibus Law di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini nanti manakala Undang-Undang Pemerintahan Daerahnya dicabut, Undang-Undang Cipta Kerjanya tetap ada berarti. Gitu. Materi yang diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan. Nah, oleh karena itu, Bapak, jadi di dalam penataan peraturan daerah ini kemarin Kementerian Dalam Negeri ini menyusun suatu pedoman pembentukan peraturan daerah. Nah, di dalam pembentukan peraturan daerah itu sebenarnya ada suatu konsep tentang harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Nah, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di dalam Permendagri 80 tahun 2015 itu nantinya akan diperkaya dengan mekanisme analisis kebutuhan perda. Sebenarnya sudah diatur bahwa di dalam penyusunan program pembentukan daerah itu
diberi batas maksimal. Jadi misalnya Propemperda tahun 2021 ini ada sekitar 10 judul perda. Nah, dari 10 judul ini berapa yang sudah ditetapkan dan diundangkan? Misalnya hanya 5. Maka ini akan berpengaruh pada program usulan program pembentukan perda nantinya di tahun 2022. Nah, jadi di 2020 ada persentase, ada berapa perda yang boleh diusulkan. Nah, dari norma ini ketika nanti ada mandatori dari undang-undang di atasnya, Undang-Undang Cipta Kerja, yang kemudian dia mengakuisisi ada sekitar 80 undang-undang bahkan lebih dan satu peraturan pemerintah di situ, ini akan memberikan dampak yang sangat luas. Oleh karena itu maka melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2021 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ini nanti akan difokuskan pada proses harmonisasi regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha. Nah, di sini nanti merupakan entry point untuk masuk di dalam penataan regulasi ini, Bapak. Sehingga kalau tadi ditanyakan apakah kemudian ini tidak menambah daftar panjang carut marut penyusunan peraturan perundang-undangan yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri dari segi teknik, mohon maaf saya tidak masuk kepada materi substansinya Bapak karena terlalu banyak dan memang bukan fokus pada penelitian kami, jadi lebih kepada teknik metodenya. Ini sebenarnya sudah dicantumkan di dalam lampiran 2 Undang-Undang 12 tahun 2011, Bapak. Jadi metode pengaturan tentang teknik dan metode penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan itu sudah ada di dalam Undang-Undang lampiran 2 Undang-Undang 12 tahun 2011. Misalnya tentang bagaimana konsep pencabutan suatu peraturan perundang-undangan itu ada di mana? Di situ ditentukan di dalam lampiran 2, Bapak. Jadi misalnya kalau kita lihat di dalam lampiran 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 itu konsep pencabutan itu harusnya ada di ketentuan penutup sebelum bab terakhir. Jadi di bab terakhir ketentuan penutup. Ada bunyi biasanya pada saat berlakunya undang-undang ini maka undang-undang nomor sekian dicabut. Nah, ini berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja pencabutan itu masuk di dalam materi muatan, yang ada di dalam batang tubuh yang di luar daripada ketentuan umum, di luar dari ketentuan penutup. Nah, sehingga ketika kita mencoba untuk membuka dan mempelajari. Kalau dulu biasanya kan pasal sekian gitu Bapak, dalam cara membaca peraturan perundang-undangan. Ketentuan undang-undang apa yang saja yang dicabut? Oh, di ketentuan penutup. Pasti seperti itu. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja, ketika ada undang-undang yang dicabut di Undang-Undang Cipta Kerja, ini tidak bisa dilihat, tidak bisa dibaca ada di ketentuan penutup. Kenapa? Karena ada di atas. Sehingga kemudian ketika ada teman-teman kita berdiskusi, maka untuk menjawabnya kita menggunakan halaman, Bapak. Ini halaman berapa? Halaman 400 misalnya, halaman 300 berapa? Ada di situ. Jadi secara metode memang seakan-akan ini meruntuhkan dari konsepsi yang sudah dibangun di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, padahal kan pengaturan tentang metode itu tercantum di dalam lampiran 2, Bapak. Jadi saya pikir nanti untuk penataan regulasi di daerahnya, di perdanya tetap mengacu kepada Undang-Undang 12 tahun 2011, penataan regulasinya, teknik penyusunannya. Hanya di sini menggunakan analisis kebutuhan perda, kemudian juga dilakukan suatu upaya menggunakan metode harmonisasi, sinkronisasi
dan juga pemantapan konsepsi, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Robert sudah menjelaskan panjang lebar ya maksud-maksud yang Anda tulis di penelitian proposal ini ya. Saya lanjutkan sedikit Mas Robert ya. Ini kan Omnibus Law itu kan tadi disebutkan tujuannya itu kan pertama ada yang sifatnya memang mengharmoniskan, ya kan, merubah, mencabut, ya kan, nah, menyederhanakan. Nah, maksud saya begini, kalau ini dilakukan untuk menata perda, itu ada semua enggak yang di situ itu? Ya. Justru menurut saya lebih banyak sifatnya mengharmonisasi. Jadi kalau yang undang-undang nomor 11 tahun 2020 yang kita kerja itu ada semua di situ. Jadi bukan hanya mengharmoniskan, mencabut, merubah, ya kan, sampai kemudian ya, jadi mencabut, merubah, ya, begitu ya. Bukan hanya mengharmoniskan gitu. Nah, kalau ini konteksnya kita sedang ingin menata perda, ya, saya pikir ini lebih banyak pada masalah harmonisasi, ya, supaya sinkron dengan peraturan perundang-undang lainnya, terutama peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Itu catatan saya. Kemudian yang kedua, Mas Robert, selama ini yang kita pahami, metode Omnibus Law ini kan hanya diterapkan untuk klaster tertentu, ya kan, menyambung apa yang disampaikan Pak Miftahul Munir. Jadi kita ini orang-orang yang di daerah ini yang pahamnya, itu orang terutama orang awam itu memahaminya. Metode Omnibus Law ini hanya dipakai untuk klaster tertentu. Dalam hal ini kebetulan kok klasternya bisnis gitu. Klasternya bisnis. Ya. Tapi saya membaca ada beberapa komentar termasuk Prof. Jimli. Prof. Jimli itu mengatakan bahwa ini juga bisa sebenarnya dilakukan untuk klaster yang lain. Klaster bidang pemerintahan yang lain gitu kan. Nah, ini relevan dengan yang Anda sampaikan tadi. Berarti ini kita bisa juga menata di bidang-bidang yang lain, di bidang-bidang pemerintahan yang lain kan. Nah, saya pengen Anda memperkuat penggunaan teori-teori ini. Ya, jadi Anda harus perkuat penggunaan teori-teori bahwa metode Omnibus Law ini ternyata bisa digunakan dalam cluster-cluster yang lain. Gitu. Itu diperkuat di teori-teori di sini, di penggunaan teorinya. Itu masukan dari saya yang nomor 2. Ya. Kemudian, mungkin itu ya. Sementara yang bisa saya sampaikan, insya Allah nanti Prof. Hoidin akan banyak yang akan disampaikan. Ya, saya kira itu masukan dari saya. Sementara nanti kalau ada yang lain mungkin bisa disusulkan di akhir-akhir kalau masih ada waktu. Saya tidak sabar ini menunggu masukan dan tanggapan dari Prof. Hoidin. Kayaknya banyak yang akan disampaikan oleh beliau. Betul kalau misalnya beliau ini tasnya jadi gongnya aja, pemutas ya. Silakan, Prof. Terima kasih. Ya, Prof. Monggo, Prof. Masih semangat ini Mas Robertnya. Pak Zen sendiri juga ragu ini kayaknya. Bisa enggak ini Omnibus Law di tingkat perda? Begitu ya? Pak Robert ini apa? Anggota Dewan ya? Mohon izin, Prof. Kenapa? Mohon izin, saya di bagian hukum Pemkab Sumeneb. Oh, bagian hukum Pemkab. Ya, sudah. Di perancang peraturan. Jadi saya akan memberikan seperti biasa kalau ujian saya juga memberikan masukan dan pendapat secara global ya. Jadi terkait dengan Omnibus Law atau Omnibus Law ya. Tadi Pak Sen juga sudah menjelaskan sangat banyak. Sebenarnya Omnibus Law ini tidak ada di dalam sistem hukum kontinental, itu tidak ada. Itu adalah di Anglo-Saxon, mengacu dan mencontoh di Amerika. Maksudnya satu undang-undang yang merangkum banyak bidang. Nah, itu kan. Ya, makanya Omnibus Law itu omni itu banyak, bus itu satu bis yang berisi banyak penumpang. Itu maunya kan begitu. Dan tadi juga Pak Robert sendiri mengutip salah satu pendapat dari ahli hukum perundang-undangan. Jadi
saya juga menyatakan Omnibus Law ini cuma sekali aja dibuat oleh pemerintah Jokowi dan tidak akan pernah dibuat lagi karena ada yang mengatakan ini kecelakaan sebenarnya ini. Ya, kecelakaan membuat Omnibus Law ini mencampur adukkan. Coba Pak Robert dan mungkin Pak Sen sudah mengikuti. Dari sisi ini tata cara legislasinya ketika diundangkan kan sudah berubah halamannya. Berubah, pasalnya berubah, nah ini ada Omnibus Law. Nah sekarang kok idenya mau diterapkan di daerah, itu kan yang dipertanyakan oleh Pak Zen tadi. Begini, saya akan memberikan beberapa catatan. Jadi, apakah dimungkinkan Omnibus Law di tingkat daerah? Pertama, kalau mengacu kepada undang-undang, Omnibus Law memang meskipun itu bukan karakter hukum kontinental, tapi mohon maaf, delay, Prof. Mohon maaf, Prof. Suaranya agak tersendat sebenarnya. Pemerintah. Karena undang-undang itu merupakan produk tertinggi di bawah undang-undang dasar. Nah, karena merupakan produk tertinggi di bawah undang-undang dasar, maka kemudian untuk meringkas beberapa undang-undang yang tidak sesuai dan lain sebagainya itu, maka kemudian dibuatlah sebuah wadah yang namanya Omnibus Law tadi. Nah, kemudian untuk perda gimana? Perda itu kan ini peraturan perundang-undangan paling bawah tadi seperti dikatakan oleh Pak Robert sendiri. Misalnya kalau sebuah bidang tidak diatur dengan perda, daerah itu bisa mengacu ke atasnya. Ada enggak peraturan menteri, ada enggak peraturan presiden, ada enggak PP-nya. Jadi bukan berarti kalau sesuatu bidang tidak diatur dengan perda, kemudian tidak ada aturannya atau vakum of law, tidak. Itu sebenarnya sudah ada di atasnya. Itu yang pertama. Kemudian tadi juga idenya untuk Omnibus Law di tingkat daerah ini, Pak Robert menyatakan isinya lebih banyak perda-perda yang tidak efektif lagi, kemudian dicabut menjadi satu dalam satu perda. Kalau cuma hanya sekedar mencabut, ya itu saya kira bukan Omnibus Law itu namanya. Omnibus Law itu yang di Undang-Undang 11 2020 itu isinya tadi sudah disebutkan perubahan-perubahan kan. Nah, perubahan dari berapa undang-undang itu ada sekitar puluhan undang-undang 80 ya. Ya ada sekitar itu diubah. Tidak ada yang satu pun dicabut itu. Memang yang dicabut itu hanya pasal-pasal tertentu. Nah, kalau Pak Robert tadi mengatakan bahwa pencabutan di dalam Undang-Undang Omnibus Law tidak di bagian akhir, di bagian materi. Setiap undang-undang perubahan pencabutannya mesti ada di bagian materi. Contoh ya, undang-undang Pemda sendiri ya, nomor 32 2014 ya, 2004 ya. 32 2004 ya. Itu diubah dengan undang-undang berapa 1 2015 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang dirubah itu isi dari pasal-pasal tertentu itu memang di situ mencabut. Ada yang mencabut, ada yang menambahi. Tapi kalau undang-undang tersendiri di peraturan di bagian terakhir itu memang kadang-kadang isinya mencabut, itu sifatnya mengganti. Jadi kalau undang-undang itu sifatnya mengganti undang-undang lama, maka ada pencabutannya itu di bagian terakhir setelah ketentuan perarian. Itu cirinya ya. Itu mungkin bisa bisa dijadikan catatan. Jadi kalau undang-undang itu pencabutan undang-undang lama, maka pencabutannya itu ada di belakang. Contoh, undang-undang korupsi yang 371 dirubah dengan undang-undang 20 tahun 99 dan seterusnya. Ada banyak itu. Kemudian undang-undang tentang Pemda sebelumnya yang sebelum
berapa itu 32 2004 itu sebelumnya kan ada itu 99 itu. Jadi kalau undang-undang penggantian itu memang pasal pencabutannya ada di terakhir. Tetapi kalau apa itu undang-undang perubahan pencabutannya ya di dalam, di materi. Pasal mana yang dicabut, pasal mana yang ditambah. Kalau dicabut itu dikatakan pasal ini, ketentuan ini dicabut. Kalau ditambah biasanya dengan menambahkan huruf A, B, C, dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin undang-undang yang dirubah dengan undang-undang perubahannya jumlah pasalnya berbeda, itu tidak mungkin. Nah, itu secara aturan apa itu teknik perundang-undangan tidak mungkin seperti itu. Jadi ini maunya kalau tadi terkait dengan sinkronisasi, harmonisasi, memang itu salah satu kewajiban yang ada di dalam Undang-Undang 12 2011, evaluasi, sinkronisasi, harmonisasi, ya itu ada. Itu kalau evaluasi begini Pak Robert, saya kira mungkin Pak Robert sudah paham karena pengalaman ya. Evaluasi itu adalah evaluasi perda-perda yang sudah ada, masih berlaku atau tidak, relevan atau tidak, kan begitu kan? Dalam kurun waktu misalnya 5 tahun. Kemudian yang kedua, sinkronisasi dan harmonisasi itu biasanya terkait tidak selalu dengan perda yang sama, tetapi kadang dimaksud sinkronisasi dan harmonisasi itu dengan peraturan di atasnya. Misalnya perda ini tidak cocok dengan peraturan menteri, maka perlu dievaluasi, perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Jadi itu. Nah, kalau hasil evaluasi itu rekomendasinya tetap berlaku, dicabut. Nah, kalau cuma isi omnibus law terkait dengan perda itu adalah pencabutan, saya kira itu mungkin ya bisa dilakukan, tapi kan tidak menjadi sesuatu yang sangat urgen. Sebenarnya apa bisa dicabut satu perda dengan satu perda bisa, cuma mungkin tidak terlalu efektif. Jika perda ini dicabut dengan satu perda, mungkin setelah evaluasi 5-10 tahun baru dicabut dengan satu perda. Cuma persoalannya yang kita baca di Omnibus Law 11/2020 itu isinya perubahan semua, tidak ada satupun pencabutan undang-undang. Nah, kalaupun ada pencabutan hanya pasal per pasal dari undang-undang tertentu. Jadi itu. Nah, sekarang apakah dimungkinkan? Sekarang gini, untuk tingkat perda, ya itu yang mengevaluasi, kewajiban mengevaluasi itu ada dua kan. Mungkin pihak pemerintah daerah dan yang satunya adalah pihak DPRD. Nah, siapa nanti yang kira-kira mengajukan inisiatif atau usul ini? Perda Omnibus Law. Nah, ini yang perlu dijadikan catatan. Saya tidak meragukan. Kalau memang mau monggo. Tapi kalau isinya Omnibus Law hanya sekedar mencabut, ya itu tidak terlalu urgen, Pak Robert. Tapi kalau mungkin merevisi beberapa perda yang ada, tapi itu harus didahului dengan evaluasi dulu. Halo. Mohon maaf, Prof. Suaranya mulai terganggu lagi. Mas Os masih bersama kami itu juga. Peraturan di bawahnya. Setelah didok dimintakan persetujuan. Apakah itu masih berlaku atau tidak? Kemudian Perda APBD dan RT RW sebelum disahkan harus dimintakan persetujuan di atasnya. Kalau itu memang masih berlaku, ya gagasan Omnibus Law di tingkat perda itu juga, mohon maaf mungkin agak terlalu sulit untuk dilaksanakan. Dan itu yang pertama dari sisi teori. Kemudian berikutnya dari sisi SDM, ada enggak kemampuan misalnya kalau itu harus dari inisiatif dewan, ya kemampuan untuk menyusun itu. Nah itu yang menjadi pertimbangan Pak Robert untuk menulis tesis ini. Kemudian ya tadi kembali saya katakan, kenapa undang-undang itu dirangkum di Omnibus Law? Karena dia merupakan sumber hukum tertinggi, ya sumber hukum tertinggi di bawah undang-undang dasar. Nah,
kalau tidak ada kalau tidak dicabut dengan undang-undang yang sama, mungkin ini tidak bisa diajukan kepada undang-undang di atasnya, karena undang-undang dasar itu tidak bersifat operasional. Nah, sementara perda, saya kembali ke yang tadi, kalau perda ini tidak dicabut atau tidak berlaku, kan bisa kembali ke atas. Ada nggak peraturan menteri? Ada nggak peraturan presiden? Dan ada nggak peraturan pemerintahnya? Saya nanti khawatir jangan-jangan, mohon maaf ini Pak Zen, ada gagasan omnibus law di tingkat PP. Wah, ini susah juga. Omnibus law di tingkat peraturan presiden. Ada omnibus law di tingkat peraturan menteri. Ya, itu sangat sangat agak rumit ya. Jadi memang omnibus law itu hanya ada di tingkat undang-undang. Nah, itu yang selama ini terjadi dan itu sudah dipraktekkan di negara-negara Anglo-Saxon. Dan apa bedanya undang-undang dengan ini kalau secara teoritis peraturan perundang-undangan itu kan ada dua. Yang sifatnya legislasi dan yang sifatnya regulasi. Kan begitu kan? Peraturan yang sifatnya legislasi itu dibuat oleh dua kekuasaan, yaitu Mohon maaf, Prof. Suaranya mulai terganggu lagi ya. Peraturan legislasi tadi. Apa itu peraturan regulasi? Ada PP, kemudian ada Perpres, ada peraturan menteri. Kalau di tingkat daerah ada Pergub, ada Perbu, Perwali, ya itu yang peraturan regulasinya. Nah, ini maunya arahnya kemana? Saya kira cuma itu aja catatan saya secara umum. Jadi gagasannya bagus. Cuma sayang kalau omnibus law itu hanya untuk mencabut beberapa peraturan daerah yang sudah tidak berlaku. Terlalu mungkin tidak terlalu urgent. Tapi kalau mengubah beberapa perda-perda yang mungkin tidak relevan lagi, nah itu dibutuhkan sebuah pengkajian yang sangat mendalam. Dan kalaupun itu tidak diubah, misalnya tidak berlaku lagi, kalau peraturan daerah ya kembali ke atas, kembali ke Permen, kemudian Perpres dan juga PP. Itu catatan saya terkait ini soal materi dan lain sebagainya. Dan penyampaian juga saya kira cukup bagus ya. Perlu aja pemolesan aja. Cuma mungkin atau enggak ini loh. Saya khawatir nanti gagasan ini bagus ya, kemudian penilaian ternyata tidak dapat dilaksanakan. Itu yang sehingga menjadi sesuatu yang sangat muspro kalau kata bahasa orang Jawa itu. Saya kira itu Pak Zen masukan saya ya. Terima kasih Prof. Alhamdulillah sudah cukup banyak yang disampaikan juga oleh beliau, melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftahul Munir dan disampaikan oleh saya sendiri. Barangkali Mas Robert bisa sedikit berkomentar juga, bertanya boleh ya, tentang hal-hal apa saja yang sudah kami sampaikan bertiga, ya, supaya Mas Robert punya arahan, artinya usulan ini supaya paham arahnya kemana berdasarkan apa yang kami sampaikan. Mas Robert boleh bertanya, terutama kepada Prof. Haidin tadi yang mencoba mengarahkan ke beberapa pilihan-pilihan. Silakan Mas Robert. Ya, terima kasih Prof. atas banyak masukan yang untuk melengkapi dari penelitian kami nanti. Yang pertama tadi terkait dengan penataan regulasi di daerah, ini ke depan arahnya bukan hanya pada pencabutan, Prof, tetapi juga penyesuaian terhadap undang-undang yang di atasnya, baik itu undang-undang Cipta Kerja ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Karena di sini sudah ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 48 tahun 2021 tentang penataan regulasi daerah, di mana di situ adalah fasilitasi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, misalnya terkait dengan undang-undang tentang desa, di mana di dalamnya di situ juga mengamanatkan tentang BUMDes. Kemudian yang tadi Prof
terkait dengan apakah kemudian dengan adanya perda yang akan dilakukan penataan melalui metode Omnibus Law ini lebih kepada perda yang mandatori. Karena memang ada perintah dari peraturan perundang-undangan di atasnya untuk membentuk perda. Sehingga dari penyesuaian tersebut harus disinkronkan dengan undang-undang di atasnya. Oleh karena itu maka gagasan Omnibus Law ini sudah gagasan penataan perda melalui metode omnibus ini, walaupun tadi disampaikan oleh Prof. Hoidin, jika hanya dalam sebatas pencabutan memang sudah banyak Prof juga diterapkan. Misalnya ada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 69 tahun 2020 tentang pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Itu mencabut beberapa peraturan gubernur yang lainnya. Tetapi apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Hoidin bahwa jangan-jangan ini nanti ada PP Omnibus Law, ada peraturan Presiden Omnibus Law, ada peraturan Menteri Keuangan Omnibus Law. Ini ternyata sudah ada Prof. Temuan kami di lapangan, ada peraturan Menteri Keuangan itu yang juga menggunakan teknik Omnibus Law, di mana di dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut itu mengubah, mencabut, dan ada menambahkan beberapa sisipan yang baru terhadap beberapa peraturan Menteri Keuangan. Nah, di situ kalau tidak salah itu temanya tentang pajak yang memiliki relevansi dengan investasi, sehingga di dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut itu sudah menggunakan teknik ini, Prof. Ada penggunaan teknik ini walaupun tidak seradikal yang digunakan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi bahwa metode ini disampaikan kalau tidak salah oleh Ibu Dr. Fitri, kolega dari Ibu Maria, pada webinar beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Agustus yang lalu. Ini sudah ditemukan penelitian dari mahasiswa UI bahwa ini digunakan atau diterapkan di dalam peraturan Menteri Keuangan. Demikian, Prof. Demikian. Baik, terima kasih Mas Robert sudah memberikan tanggapan jawaban kalau saya sampaikan terhadap beberapa yang sudah disampaikan oleh Prof. Hoidin. Memang diskusinya lumayan berat ya. Tetapi insya Allah ini sangat baik, ini bisa menjadi energi baru ya, bagi kita ya. Termasuk saya tim pembimbingnya ya, untuk bisa lanjut pada bimbingan tesis ini. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau tadi, Prof. Hoidin itu, saya kira menjadi catatan-catatan tersendiri, bisa kita diskusikan lebih lanjut, Mas Robert, nanti di tahapan bimbingan ya. Mana-mana yang sekiranya bisa kita jadikan pedoman. Saya kira sangat baik apa yang disampaikan oleh Prof. Hoidin tadi. Oh iya, Mas Oos, Prof. Hoidin ini kemana ya? Oh, ada. Ini sudah ada apa? Sebelum ditutup, disudahi, saya kok merasa perlu ada sedikit tambahan sebelum disudahi, mungkin dari Pak Miftah dulu. Pak Miftah ada yang mau disampaikan dulu? Suara Prof. Hoidin tidak kedengaran. Cukup Pak Zen. Dari saya cukup Pak Zen. Baik. Tadi sudah banyak dibahas. Ya. Baik, untuk Prof. Hoidin, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Prof? Oke. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang yang di tingkat regulasi bisa dilakukan sewaktu-waktu itu bisa. Nah, cuma kan persoalannya yang omnibus law yang unik itu kan di tingkat legislasi yang tadi saya sebutkan, undang-undang maupun peraturan daerah.
Sekarang gini, apakah sudah ada daerah yang melakukan itu? Kayaknya ada atau belum? Kalau itu ada, bisa dijadikan salah satu bahan hukum. Case study-nya di situ. Nah, itu yang bisa dijadi bagus itu kalau ada daerah mana yang sudah membuat perda omnibus law. Wah, itu bagus itu. Apa mau diawali dari Sumeneb dulu? Dan perlu diketahui bahwa untuk membuat sebuah perda itu kan harus dimasukkan di ini propemperda. Ya, nah, kalau dulu prolegda namanya, propemperda dan lain sebagainya. Dan penyusunan propemperda itu mesti berdua, dewan karo kepala daerah. Nah itu beda tadi memang saya katakan beda dengan peraturan regulasi macam peraturan Menteri Keuangan, peraturan gubernur, nggak perlu dia minta persetujuan. Nah kalau ini sekarang gini di dalam propemperda apakah berarti harus direncanakan dulu bahwa nanti tahun 2022 apa itu pemerintah Sumeneb akan membuat mengajukan ranperda tentang ini ya perubahan beberapa perda-perda sebelumnya. Nah, cuma penamaannya itu harus tepat. Kalau tadi saya katakan Undang-Undang Cipta Kerja itu nama dan isi itu tidak pas itu. Ya, tidak semuanya melulu persoalan Cipta Kerja. Makanya ada yang mengatakan itu awalnya kan namanya Cipta Lapangan Kerja kan. Lapangannya hilang, Prof. Makanya disingkat Undang-Undang Cilaka kan gitu. Nah, akhirnya untuk menghindari yang nggak enak disingkat lagi menjadi Cipta Kerja. Nah itulah. Nah itu jadi terkait dengan perda nanti harus masuk propemperda dulu, nggak bisa. Karena kalau tidak masuk propemperda nggak bisa dibahas di agenda yang ada di dewan. Nah itu yang menjadi salah satu problema yang bisa dipertimbangkan oleh Pak Robert. Cuma kalau memang Pak Robert sudah bisa atau paling tidak yang dalam propemperdanya suatu daerah mengusulkan perda yang isinya omnibus itu bagus itu. Tapi itu harus browsing dulu, harus dicari di mana itu ada. Atau ini kan ada kalau kepala daerah itu kan ada asosiasi kan, adeksi atau apa itu apkapsi, ya itu mungkin di forum itu mungkin bisa ditemukan daerah mana yang paling tidak sudah mengajukan ranperda tentang omnibus law itu barangkali itu. Tapi kalau menurut saya kayaknya yang sudah dalam bentuk perda jadi itu kayaknya belum. Tapi nggak tahu lagi kalau sudah ada yang lebih baru. Saya kira itu, Pak Robert. Baik, terima kasih, Prof. Haidin. Silakan Pak Zen. Terima kasih, Prof. Haidin. Sudah menambahkan lagi beberapa hal penting ya, walaupun ini sudah di ujung acara, ya, tapi alhamdulillah masih ada beberapa hal yang perlu kita catat dari apa yang disampaikan oleh Prof. Haidin ini. Mas Robert, catat juga ya. Bapak. Iya, Pak. Saya juga mencatat ini. Nanti kita ini kayaknya banyak yang harus kita diskusikan. Ya. Jadi arahan-arahan beliau ini saya kira sangat penting supaya arah dari tulisan Anda ini nanti bisa diarahkan kepada hal-hal yang memungkinkan diterapkannya metode omnibus law ini untuk peraturan atau regulasi di kluster apa atau di bidang apa. Saya kira ini banyak hal kayaknya yang akan kita diskusikan dalam proses bimbingan tesis berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haidin sudah berkenan menguji saudara Robert. Dan saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Miftahul Munir yang juga berkesempatan bersama kami untuk membantu Mas Robert ini untuk terus semangat melanjutkan penelitian tesisnya ini. Sebelum ditutup, Mas Robert, saya tadi juga menyampaikan kepada bimbingan kita yang lain bahwa waktu untuk menyelesaikan tesis ini tidak lama. Jadi Anda sepertinya harus mengatur waktunya dengan baik karena banyak hal yang harus kita diskusikan seperti yang disampaikan oleh Prof. Haidin tadi. Jadi Anda tidak punya waktu banyak
Makanya dari setelah ujian proposal ini sudah harus mulai memplanning tahapan-tahapan penyelesaiannya sehingga nanti bisa maju sesuai waktu yang sudah ditentukan. Nanti seminar hasilnya kapan, kemudian sidang akhirnya kapan. Ya, saya kira itu perlu kita planning dari sekarang, mengingat hal-hal yang sudah disampaikan oleh Prof. Haidin dan Bapak Miftahul Munir dan penguji pada malam hari ini banyak yang sudah disampaikan. Paham Mas Robert ya? Ya, Bapak. Sudah kami catat, Bapak. Baik, saya kira cukup Bapak-Bapak sekalian untuk ujian proposal tesis Saudara Robert pada malam hari ini. Saya sebagai Ketua Majelis untuk pada malam hari ini mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Haidin, kemudian Bapak Dr. Miftahul Munir. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini memberikan manfaat dan bisa membantu Saudara Robert untuk menyelesaikan penelitian tesisnya ini. Sekali lagi terima kasih dan marilah kita tutup forum kita ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Mas Robert. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak Zainuddin, izin live Pak. Izin juga. Sehat Bapak. Oh iya, terima kasih. Sehat juga. Ya. Ketemu lagi, saya Prof. izin. Prof. Ya, Pak Zain, izin untuk live dulu ya. Ya, Pak. Ayo, Prof. Oke.